Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'a. Al-ikhwan wal akhwat, sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi di channel kami, di mana kalian bisa mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kami ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan mempelajari cara membaca Al-Quran merupakan tahapan pertama dari mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai teman-teman, saya doakan supaya teman-teman bisa berhasil sampai memiliki bacaan Al-Quran sehingga teman-teman menjadi golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai golongan yang terbaik dari umat Islam. Bagi teman-teman yang belum berlangganan dan juga tidak mengklik tombol subscribe-nya, jika teman-teman melihat video ini, mohon untuk tidak sungkan mengklik tombol subscribe-nya dan juga menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari kami yang insya Allah akan membantu teman-teman dalam memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran. Dan itu tidak akan merugikan teman-teman sedikit pun. Kalau saja teman-teman menjadi perantara bagi orang lain untuk mempelajari cara membaca Al-Quran, maka tentu teman-teman akan mendapatkan pahala dari apa yang ia lakukan. Baik, kali ini kita akan belajar makhorijul huruf. Kita sudah mempelajari makhraj huruf al-jauf, huruf mad, alif sebelumnya fathah, dan wawu mati sebelumnya dhamma, dan ya mati sebelumnya kasroh. Kemudian huruf tenggorokan yang berada di pangkal tenggorokan yaitu hamzah dan ha. Dan juga salah satu huruf tengah tenggorokan yaitu huruf ain. Dan kali ini kita akan meneruskan membahas huruf yang berada di tengah tenggorokan yang kedua yaitu huruf ha. Baik. Apa aja yang akan kita pelajari? Pertama, makhrajnya. Letak atau titik fokus dari makhrajnya itu di mana? Kemudian sifat-sifatnya. Karena sifat-sifat ini akan mempengaruhi suara dan karakter yang dimiliki oleh huruf H. Kemudian kita akan praktek cara membacanya. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis agar teman-teman bisa mengetahui cara membaca huruf H yang benar. Dan praktek ini akan kita lakukan per hurufnya. Kemudian juga pada kata-kata yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran. Dan kita juga akan mencoba mempraktekkan huruf H pada potongan-potongan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, simak videonya sampai habis agar teman-teman bisa mendapatkan faedahnya secara sempurna. Langsung saja, yang pertama kita mulai dari makhrajnya. Seperti yang sudah saya katakan, makhrajnya ialah di pertengahan tenggorokan atau bagian tengah tenggorokan. Nah, selama ini mungkin teman-teman salah memahami, yaitu saat memahami bagian pangkal tenggorokan itu di sini, kemudian tengahnya di sini, atasnya di sini. Nah, tidak. Bagian tengah ini yang kalau kita pegang, kita akan merasakan getaran saat kita berbicara. Ini adalah bagian pangkal tenggorokan. Kemudian naik ke atasnya di sini, ini ialah bagian tengah tenggorokan, letak di mana katup epiglotis berada. Kemudian naik ke atasnya, ini adalah bagian atas tenggorokan atau tenggorokan bagian atas. Ya, jangan sampai salah memahami. Kalau di sini bukan pangkal tenggorokan tapi pangkal leher ya. Leher berawal dari sini. Tapi bukan di situ letak pangkal tenggorokan, dan naik ke atasnya tengah, itu bukan tengah tenggorokan. Jadi pangkalnya di sini ya, kalau kita sejajarkan dari sumber getaran saat kita berbicara, naik ke atasnya ini tengah tenggorokan, letak di mana katup epiglotis berada. Kemudian naik ke atasnya ini adalah bagian atas tenggorokan kita. Dan titik fokus dari makhraj huruf H ialah di katup epiglotis kita. Ada persamaan dengan huruf ain, yaitu titik fokusnya di katup epiglotis. Namun mekanismenya berbeda atau cara pelafalannya berbeda. Kalau di huruf ain, kita akan menyempitkan katup epiglotis. Kita menekannya ke arah belakang, ke arah dinding tenggorokan. Adapun H, kita harus melebarkannya, merenggangkannya. Agar apa? Agar suaranya keluar dan juga udaranya bisa keluar. Nafasnya bisa kita hembuskan dengan sempurna. Dan itu terkait dengan sifat-sifat huruf H. Jadi itulah makhrajnya. Di bagian tengah tenggorokan kita, fokusnya di katup epiglotis. Apa yang kita lakukan? Merenggangkannya, melebarkannya. Jadi saat kita lafalkan, kita harus merasakan jalur terbuka lebar di bagian tengah tenggorokan kita. Ha, gitu ya. Ha, ha, ha. Seperti
Seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman lihat gambar berikut. Oke, di gambar itu teman-teman bisa melihat ya, terdapat bagian tengah tenggorokan. Bagian yang ditunjukkan oleh anak panah itu adalah bagian tengah tenggorokan kita. Nah, di situ terdapat yang dinamakan dan di situ terdapat organ suara yang disebut dengan katup epiglotis. Dan di situ terdapat organ tubuh yang disebut dengan katup epiglotis. Dan katup epiglotis itulah yang kita gerakkan, kita renggangkan, kita lebarkan, jangan sampai ia menghalangi jalur suara di bagian tengah tenggorokan. Dan juga kita harus mendorongnya bersamaan dengan udara yang banyak. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di bagian sifat huruf. Jadi itulah letak makros huruf H dan letak titik fokusnya di katup epiglotis. Kemudian sifat-sifatnya. Sifat H yang pertama ialah hams. Apa itu arti hams? Secara singkatnya arti hams ialah mengalirnya suara nafas secara banyak atau dengan banyak. Ya, banyaknya aliran nafas yang dikeluarkan saat kita melafalkan huruf H. Namun hati-hati untuk tidak mengeluarkan nafas terlalu berlebihan. Ya, jangan seperti ini. H. Enggak, itu nafas keburu habis duluan sebelum kita selesai membaca. Biasa aja. H. H. Hu. Hu. Hi. Hi. Saat sukun. Ah. Yang enggak perlu sampai enggak, itu terlalu berlebihan, biasa aja. Kemudian sifat yang kedua ialah rokhowah, yang artinya suaranya mengalir. Jadi begini, saat huruf H berharokat, kita tidak boleh melafalkan harokatnya sebelum kita mengeluarkan suara hurufnya. Contoh, huruf H berharokat fathah. Fathah cara melafalkannya adalah dengan membuka mulut. Ya, memang tidak perlu membukanya terlalu lebar gitu ya. Enggak perlu. Setengah aja, biasa aja. Nah itu fathah. Kemudian jangan membuka mulut sebelum kita mengeluarkan suaranya. Alirkan dulu suaranya. H. Nah, seperti itu ya. H. Ada suara H yang mengalir dulu sebelum saya membuka mulut. H. 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 Nah, saat dhamma, jangan memajukan kedua mulut sebelum kita mengalirkan suaranya. Hu. 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 Ya. Dan saat sukun, terdengar lebih jelas lagi kalau suaranya benar-benar kita alirkan. Itu ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan sifat rokhawah pada huruf H. Kemudian sifat yang ketiga ialah istifal, yang mana intinya adalah saat kita melafalkan huruf H, suaranya harus terdengar tipis. Oke, jangan dibaca tebal. Jangan seperti ini. Ho, 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 ya, atau saat sukun enggak, tipis. Ha, 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 saat sukun. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang keempat ialah infitah. Suaranya tidak boleh tertahan di bagian tengah mulut. Ya. Hal itu dikarenakan karena bagian tengah lidah kita menekan ke atas. Jadi biarkan lidah berada posisinya di bawah. Biarkan lidah berada di posisi bawah agar apa? Ia tidak menghalangi jalur keluarnya suara. Jadi dorong suaranya keluar. Ha, hu, hi. Jangan kayak gini. Ho, hu, hi. Enggak. Dorong. Ha, hu, hi. Gitu ya. Saat sukun, dorong suaranya keluar. Gitu ya. Seperti itu. Itulah sifat-sifatnya. Dan sekarang kita praktek cara membaca huruf H. Kita mulai dari huruf per hurufnya. Baik, langsung saja kita mulai dari H berharokat fathah. Saya akan membacanya sebanyak 2 kali. Teman-teman perhatikan dulu saat saya membaca. Perhatikan bagaimana gerak mulut saya, kemudian juga dengarkan dengan seksama bagaimana suara saya. Kita mulai dari fathah. Ha, ha, ikuti saya. Ha, ha, kemudian dhamma. Hu, hu, ikuti saya. Hu, hu, kemudian kasroh. Hi, hi, ikuti saya. Hi,
hi. Kemudian sukun. Sebelumnya fathah. Ah, ah. Ikuti saya. Ah, ah. Kemudian sebelumnya dhamma. Uh. Ikuti saya. Uh. Kemudian sebelumnya kasroh. Ih. Ikuti saya. Ih. Baik. Saat bertasydid. Aha. Ikuti saya. Aha. Sekarang kita baca huruf H di kata-kata berikut. Hatta. Ikuti saya. Hatta. Aslahu. Ikuti saya. Aslahu. Hisab. Ikuti saya. Hisab. Nahnu. Ikuti saya. Nahnu. Muhsin. Ikuti saya. Muhsin. Kemudian sihr. Ikuti saya. Sihr. Baik. Sekarang kita praktek huruf H di potongan-potongan ayat berikut. Qul kunu hijaratan aw hadida. Qul kunu hijaratan aw hadida. فذرهم في غمرتهم حتى حين. فذرهم في غمرتهم حتى حين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. Itulah bagaimana kita melafalkan huruf H dengan fasih, dengan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.